tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertanda. Hendak merayu, senyum berseri, maksud diri bersenda gurau. Gadis Melayu, elok berdiri, salam dari Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, salam kenal, saya Bianca Naluri Firmansyah dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Gimana nih liburan lebarannya teman-teman? Pasti seru sekali bisa berkumpul bersama keluarga setelah lama pandemi. Tidak hanya di kota Tanjung Pinang, sepertinya hampir di seluruh penjuru Nusantara, masyarakat merayakan Idul Fitri dengan cara yang sama, yaitu hari pertama dan kedua dihabiskan dengan bersama keluarga, mengunjungi tetangga dan kerabat, dan hari raya ketiga akan digunakan untuk tamasya. Nah, bicara tentang kota Tanjung Pinang, ada beberapa hal yang unik nih yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Seperti namanya, Kepulauan Riau merupakan kumpulan dari banyaknya pulau besar dan kecil. Terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, serta 299 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil. 30% darinya belum bernama dan berpenduduk. Nah, suku laut adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Kepulauan Riau. Untuk saat ini, mereka telah hidup menetap di darat. Tentunya mata pencaharian utama mereka adalah nelayan. Seperti yang rekan-rekan lihat, laut merupakan penunjang utama kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Selain objek wisata, kuliner makanan laut tentunya menjadi incaran ketika berkunjung di sini. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman mengunjungi salah satu kelong yang cukup sering kami kunjungi ketika liburan, yaitu salah satu kelong yang terdapat di Desa Penagan. Mereka menyajikan berbagai makanan laut, mulai dari ikan, sotong, kepiting, dan lain sebagainya. Nah, tentunya tiap wilayah itu punya ciri khas. Ada satu hidangan yang teman-teman tidak akan menemukannya di luar Kepulauan Riau. Kira-kira makanan apa ya? Teman-teman pasti pengen tahu? Ayo kita makan. Kilau bersinar, emas suasa, di jari manis, elok letaknya. Walau dunia terbelah dua, seni ibunda tetap dijaga. Cari yang buruk, kita elokkan. Cari yang elok, oi, dikembangkan. Ini dia gonggong. Makanan laut yang satu ini masih memiliki ikatan rumpun dengan moluska. Siput laut dengan sebutan Lepistrombus canarium memiliki bentuk seperti keong. Biasanya gonggong disajikan dengan direbus atau dibakar, lengkap dengan sambal hijau atau sambal kacang. Nah, kira-kira gimana ya mengkonsumsinya? Teman-teman bisa mengkonsumsinya dengan menggunakan tusuk gigi. Gunakan tusuk gigi untuk mengeluarkan daging yang berada di dalam cangkang gonggong. Teksturnya seperti ini ya teman-teman, kenyal. Nah, pastikan bagian yang keras ini tidak tertelan. Tertarik untuk mencobanya? Silakan berkunjung ke Kepulauan Riau. Keunikan siput laut gonggong atau Lepistrombus canarium menjadi ikon dari Provinsi Kepulauan Riau juga Bangka Belitung, karena hewan ini hanya terdapat di 2 provinsi tersebut. Selain diolah dengan cara direbus atau dibakar, masyarakat juga mengolah gonggong menjadi oleh-oleh yaitu kerupuk. Tidak hanya itu, bahkan cangkang gonggong pun dapat dijadikan kerajinan yang sangat cantik. Nah, masyarakat berburu gonggong dengan menyusuri tepi laut yang masih basah setelah surut.
Budaya Kepulauan Riau banyak dipengaruhi oleh suku Melayu dan etnis Tionghoa. Contohnya di pasar ini teman-teman akan melihat percampuran dari masyarakat Melayu dan masyarakat Tionghoa. Nah, di pasar ini teman-teman akan menemukan banyak barang dagangan mulai dari busana, perabotan rumah tangga, pasar oleh-oleh hingga pasar hewan laut, makanan laut untuk pasar yang basahnya. Nah, pasar ini terletak tidak jauh dari tepi laut, pelabuhan tepi laut, dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat apa saja yang ada di dalam pasar ini. Provinsi Kepulauan Riau beribu kota di Kota Tanjung Pinang. Nama Tanjung Pinang sendiri menurut sejarah diambil dari posisinya yang menjorok ke laut, dan orang Melayu menyebutnya Tanjung. Tanjung tersebut ditumbuhi oleh pohon pinang, yang kemudian menjadi tanda bagi pelayar yang akan memasuki kawasan Sungai Bintan atau Hulu Riau. Pada masa kerajaan Johor, dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil, beliau memerintahkan laksamananya Tun Abdul Jamil untuk membuka bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan, tepatnya di Sungai Carang, Hulu Riau. Bandar baru tersebut menjadi bandar yang ramai dan dikenal dengan sebutan Bandar Riau. Tanjung Pinang semakin berkembang menjadi bandar perdagangan terutama saat dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah sebagai yang di pertuan mudanya. Sebelumnya saya telah mengenalkan rekan-rekan dengan makanan khas Pulau Riau yaitu gonggong. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencicip salah satu makanan khasnya lagi yaitu otak-otak. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan nama makanan satu ini, tapi perlu teman-teman cermati sebenarnya otak-otak khas dari Kepulauan Riau dengan di luar Kepulauan Riau itu berbeda. Nah, bedanya di sini di khas Kepulauan Riau itu menggunakan daun kelapa, sedangkan mungkin di luar Kepulauan Riau itu banyak menggunakan daun pisang. Adapun teksturnya di luar dari Kepulauan Riau itu biasanya seperti bakso ikan. Nah, otak-otak itu merupakan makanan yang terbuat dari ikan, kemudian bumbu dasar bumbu kuning yang kemudian ditambahkan cabai dan santan, disajikan dengan dipanggang. Seperti ini ya rekan-rekan. Sebenarnya selain berbahan dasar ikan, teman-teman juga bisa menemukan varian berbeda yaitu dengan olahan cumi-cumi. Nah, apakah sekarang teman-teman bisa menebak saya berada di mana? Ini dia Pantai Trikora, salah satu objek wisata yang perlu teman-teman datangi ketika berkunjung di Pulau Bintan. Pantai yang terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan, terbentang sejauh 25 km. Pantai ini memiliki pasir putih, ombak yang landai, serta bebatuan-bebatuan besar yang indah. Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau memiliki segudang warisan budaya. Salah satu yang fenomenal ialah Gurinam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Gurinam 12 ini berisikan 12 pasal yang di dalamnya mengandung makna, nilai, moral yang menjadi jiwa seorang insan Melayu. Gurinam 12 dilestarikan melalui pagelaran budaya, menyuarakannya di sekolah-sekolah, serta menjadikan beberapa spot di Kota Tanjung Pinang sebagai tulisan besar Gurinam 12. Raja mufakan dengan mentari seperti kadang berpagarkan diri, betul hati kepada raja, tanding jadi sebarang kerja. Hukum adil
dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Nah, gimana nih komentar teman-teman setelah diajak berkelana kota Tanjung Pinang? Belum puas ya? Karena sebenarnya masih banyak hal yang bisa diulas nih tentang kota Tanjung Pinang, baik dari objek wisata, kuliner, dan kebudayaannya. Tapi kan tidak mungkin semuanya akan kita bahas dalam satu video pendek ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke Kepulauan Riau. Saya Dian Kanalori Firmansyah, sampai jumpa.